Bumbu urap mateng ini tinggal di mix saja ya teman semuanya dengan sayuran. Nah sayurannya itu boleh macam-macam ya, terserah sesuai selera aja. Kebetulan ini saya ada sayur bayam, kemudian sawi putih dan kubis. Ini di mix, diurap, rasanya enak, gurih ya teman semua. Halo teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Semua pada sehat-sehat ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat bumbu urap matang. Nah bagi teman semuanya yang ingin merequest masakan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Saya akan usahakan bisa membuatkan sebaik mungkin. Ayo kita segera saja mulai membuat bumbu urap matang. Simak terus videonya, jangan di skip hingga selesainya nanti. Ini sudah ada 1 butir kelapa parut ya teman semua untuk membuat bumbu urap matang. Kemudian memarutnya ini harus memanjang atau singkat supaya teksturnya bagus ya. Apalagi nanti dibuat bumbu urap ini akan kelihatan bagus banget. Dan ini sudah siap ya untuk dimasak. Ini bumbu-bumbunya yang akan dihaluskan untuk bumbu urap matang. Ada cabai merah yang besar, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, kencur dan daun jeruk purut. Untuk daun jeruk purut dan kencurnya jangan di skip ya teman semua, karena ini adalah ciri khasnya untuk membuat bumbu urap matang supaya rasanya enak. Sebelum dihaluskan, saya potong-potong kasar saja ya bumbunya ini, supaya blendernya ini tidak berat kerjanya, supaya awet gitu ya. Langsung saya masukkan semuanya ya. Ini tidak perlu menggunakan air, karena kalau dikasih air nanti bumbu urapnya akan basah. Setelah bumbunya dihaluskan, langsung saya mix ya dengan kelapa parutnya. Nah ini bumbu yang sudah halus. Dan saya tambahkan garam. Terasi ini sudah matang ya teman semuanya. Gula pasir, kemudian kaldu jamur. Kaldu jamur ini atau penyedap ya, kalau tidak suka bisa di skip atau sedikit saja dikasih, tidak masalah. Oke, langsung saya aduk sampai merata ya teman semua. Sudah tercampur rata ya teman semua, kelapa parut dengan semua bumbu yang dimasukkan tadi. Dan jangan lupa dicicip rasa ya. Untuk asin manisnya kalau ada yang kurang bisa ditambahkan garam ataupun gulanya. Ini saya sudah cicip dan rasanya sudah pas. Oke, proses berikutnya bumbu urapnya ini akan saya sangrai ya teman semua. Di sangrai itu ditumis tanpa minyak ya. Dan ini sampai matang tapi tidak sampai kering ya teman semuanya. Dan apinya sedang saja, jangan terlalu besar ya. Kalau teman semua bumbu urapnya ini mau dikukus, dibungkus dulu pakai daun pisang itu ya, dikukus, boleh-boleh saja ya. Ini saya tidak menggunakan daun pisang, tidak saya kukus, tapi saya sangrai saja. Dan rasanya akan tetap sama enaknya. Sambil diaduk-aduk terus ya teman semuanya, supaya matangnya bisa merata. Di sangrai ini fungsinya supaya tahan lama ya teman semua. Apalagi kalau disimpan di kulkas itu bisa lama ya, bisa 1-2 minggu tidak masalah. Kalau digunakan mentah tidak disangrai itu bisa saja ya langsung dimakan atau diurap jadi satu dengan sayurannya, itu bisa, tapi tidak tahan lama, bahkan seharian pun tidak tahan kalau kelapanya tidak disangrai atau tidak dikukus ya. Bumbu urapnya ini masih setengah matang ya teman semua, bisa dilihat ini masih ada gumpalan-gumpalannya, masih banyak yang menggumpal ya. Jadi ditunggu sampai nanti bisa terurai gitu ya, jadi bisa cantik nanti hasilnya. Jadi sebentar lagi, ini masih ditunggu dan apinya tetap sedang saja, jangan dibesarkan ya. Bumbu urapnya ini sudah matang ya teman semua, bisa dilihat ini tekstur kelapa parut memanjangnya ini kelihatan ya, cantik ya. Jadi dia sudah matang tapi tidak sampai kering ya teman semua. Kalau dibiarkan agak lama lagi dia jadi serundeng. Kalau bumbu urap cukup seperti ini sudah matang. Oke, saya matikan dulu apinya. Bumbu urap matang ini tinggal di mix saja ya teman semuanya dengan sayuran.
Nah, sayurannya itu boleh macam-macam ya, terserah sesuai selera aja. Kebetulan ini saya ada sayur bayam, kemudian sawi putih dan kubis. Ini di mix, diurap, rasanya enak, gurih ya teman semua. Sudah bisa jadi sayuran yang sangat enak atau lauk yang sangat enak. Kemudian lebih praktisnya lagi, tahan lama ini teman semua. Seharian dibiarkan di udara terbuka dia tidak akan basi. Apalagi disimpan di kulkas, jadi stok bumbu urap ini bisa ya teman semua, bisa tahan 1 minggu masih bisa di dalam kulkas. Nah, semoga bermanfaat ya buat teman semuanya bumbu urap matang ini. Jangan lupa untuk berbagi dengan teman yang lainnya. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.